Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi bareng Mr. Tri. Nah, materinya hari ini adalah narrative text. Nah, apa itu narrative text? Narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan sesuatu yang fiktif atau tidak nyata. Jadi dia tuh imajinatif. Seperti yang kayak Buto Ijo di cerita Timun Emas itu kan termasuk teks naratif, narasi, dongeng. Mana ada kita pernah lihat buto hijau macam itu kan, atau anak dilahirkan dari buah timun, kan aneh. Atau mungkin dongeng tentang si kancil dan buaya, kancil ngobrol sama buaya, kan ini imajinatif sekali itu. Pokoknya yang imajinatif, hayalan, nah itulah yang merupakan cerita naratif. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghibur pembaca dan memetik pesan moral dalam cerita. Seperti misalnya dalam cerita Cinderella, ya dia awalnya disiksa, di apa namanya, dibully keluarganya sendiri karena keluarganya jahat-jahat itu ya, di si cerita itu diceritakan. Tapi ketika dia bersabar dan ikhlas, maka di endingnya pun keikhlasan akan membawa kebahagiaan. Itu moral dari pesan moral dari cerita Cinderella. Sekarang kita bahas tentang teks itu secara lebih mendetail. Struktur teksnya dulu. Jadi untuk membuat teks naratif ini nggak asal jadi jebret teks itu ya. Jadi harus ada urutan-urutannya. Di awalnya adalah orientation atau kita kenalkan dulu. Ini mau menceritakan siapa, kapan ceritanya, di mana kejadian itu. Nah, ini biasanya terletaknya, bagian orientation ini terletak di paragraf pertama. Nah, ada beberapa, satu ini ya. Tempat itu ada beberapa cerita yang tidak menggunakan latar belakang tempatnya. Kalau waktu itu lumrah digunakan di cerita naratif, dongeng. Pada zaman dahulu, nah ada di acara televisi kan ada tuh. Pada zaman dahulu, kakeknya nyeritain ke siapa? Ara atau siapa namanya nih, itu cucunya ya. Tokohnya, itu akan dijelaskan. Pada suatu hari hiduplah, nah, itu yang biasa, yang basic banget untuk membuat cerita narasi, naratif. Kemudian setelah kita kenalkan tokohnya, waktu kejadiannya, kita masuk ke bagian complication. Apa itu? Masalah yang dihadapi si tokoh itu. Tokoh utamanya mendapatkan masalah di sini, diceritakan dia ada masalah. Biasanya ini terletak di paragraf selanjutnya, paragraf kedua hingga menjelang teks selesai. Nah, baru setelah ada masalah, ada resolutionnya atau penyelesaian masalahnya. Ini di paragraf akhir sebelum teks ini habis, teks selesai. Ini diberikan resolusi atau complication. Ada satu lagi bagian sebenarnya, yaitu sebenarnya masih ada satu bagian yang boleh dipakai boleh enggak, tapi ini bagian umumnya saja. Ini bagian yang pentingnya aja, 3 bagian ini. Kita ada namanya satu lagi tuh reorientation. Boleh dikasih di belakang, di ending, tentang pesan moralnya tertuliskan di dalam cerita. Oh, itu mah optional aja. Selanjutnya, tadi sudah apa namanya, bagian-bagiannya, strukturnya. Sekarang ciri-ciri teks naratif itu seperti apa? Jadi dalam teks naratif itu ceritanya itu berurutan. Iya kan ya, kita kenalin dulu masalahnya bagaimana dan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada tokoh dan kejadian fantasi yang melibatkan tokoh itu. Misalnya ya kayak Cinderella, ada labu diubah menjadi kereta. Nah, aneh-aneh ya gitu, imajinatif. Nah, itulah adalah kalau pokoknya menemukan ini kok kayaknya imajinatif banget deh kalimat ini. Ini sangat berhayal-hayalan banget. Nah, berarti itu bisa disimpulkan secara kasarnya itu adalah teks naratif. Kemudian kalau ada dialog antar tokoh, ini umumnya dipakai dalam teks naratif. Walaupun di cerita atau di teks lain itu boleh ada dialog. Tapi ya ini termasuk juga salah satu dari ciri-ciri teks naratif. Tapi yang di poin kedua inilah yang paling menunjukkan bahwa dia, teks ini adalah teks naratif. Kalau nanti ketemu, ini imajinatif banget ini. Dia bertemu dengan raksasa, itu adalah teks hayalan imajinatif. Berarti itu masuk ke
Jenisnya teks naratif. Bukan teks deskriptif atau teks prosedur atau teks diskusi, bukan. Ketika ada imajinasinya, ada hayalan, itu teks naratif. Dialog antar tokoh bisa ada juga di teks jenis lain. Kemudian, nah ini contohnya nih. Nah, ini itu udah hayalan juga tuh, the goldfish said. Kata si ikan mas. Nggak mungkin ikan mas bisa ngomong. Nah, itu adalah cerita imajinatif. Selanjutnya menggunakan adjektif, kata sifat, untuk menggambarkan karakter. Bagaimana sih orang itu, tokoh itu, apakah dia kejam? Hiduplah seorang raja yang kejam. Biasanya diberikan penyifat, kata sifat untuk menyifati tokoh itu. Selanjutnya time adverb atau keterangan waktu. Ya, umumnya lumrah digunakan long ago, once upon a time, one day, suatu hari, pada zaman dahulu. Ini nggak dijelaskan ya kalau di naratif kapan waktunya. Misalnya pada tahun 1920 hiduplah seekor naga. Nanti dicari di buku sejarah kan nggak ada. Nah, makanya dalam teks naratif waktunya adalah pada zaman dahulu. Kemudian ada action verb, kata kerja dalam bentuk lampau. Contohnya chased, made, sang, ran. Nah, itu adalah contoh-contoh kata kerja bentuk kedua. Nah, bisa dicari nanti di bagian video sebelumnya. Action verb yang bentuk lampau ini adalah simple past tense, ya. Ada di videonya Mr. Tri juga tentang simple past tense. Apa itu contohnya? Nah, di poin 6 ini bisa kalian pelajari lebih lanjut di video yang ada di channelnya Mr. Tri juga. Nama videonya simple past yang bentuk verbal. Nah, ini ada nanti dibahas di video itu. Oke, kalau kurang paham di sini, buka lagi video yang satunya lagi. Selanjutnya, ada contoh teks naratif. The Hare and the Tortoise. Hare itu sama dengan rabbit. Rabbit itu adalah kelinci. The tortoise itu adalah kura-kura. Turtle juga sama sih. Rabbit and the turtle. Biasanya judulnya itu. Ini pakai yang kata lain. Ini semuanya yang pakai bahasa Inggris kan ya. Nah, yang masih kesulitan bahasa Inggris, Mr. Tri siapkan terjemahannya. Bisa di pause, dibaca. Nah, ini kita skip aja. Nanti bisa dipelajari sendiri, nggak perlu dibacakan sampai selesai, menghabiskan waktu ya, baca sendiri-sendiri. Selanjutnya, kita ada contoh teks naratif tadi, yaitu The Hare and the Tortoise. The Hare and the Tortoise, si kelinci dan si kura-kura. Terjemahannya ada sebelumnya tadi. Sekarang kita bahas struktur dan ciri-ciri dari teks naratif yang satu ini. Oke, sekarang kita pelajari ciri-cirinya. Ada kata one day. Itu adalah salah satu contoh keterangan waktu yang digunakan di simple past tense. Kalau ada one day, secara kasar bisa kita simpulkan bahwa oh ini teks naratif, nah gitu. Cuman ada kata one day, oh naratif ini. Ya. Kenapa? Karena ini pada zaman dahulu artinya. Dalam dongeng kan lumrah kita menyebutkan pada zaman dahulu. Tidak mungkin kita akan menceritakan tentang sejarah seseorang dengan menggunakan kata pada zaman dahulu. Zamannya itu harus jelas kalau kita menceritakan tentang sejarah, ya kan? Atau mungkin tentang deskripsi. Deskripsi kan nggak pada zaman dahulu. Yang kita deskripsikan sekarang. Ciri-ciri selanjutnya. Yes, replied the tortoise. Ya, jawab si kura-kura. Ini adalah contoh dialog antar tokoh dalam teks. Ya, salah satu ciri-ciri ini menunjukkan bahwa ini adalah teks naratif. Ada dialognya. Kemudian, ada tortoise yang berbicara. Ada kura-kura yang berbicara itu. Tortoise, si kura-kura ngomong. Ya, nggak mungkin. Ini imajinatif. Oh, ini binatang ngomong. Pasti teks naratif gitu ya. Kalau ada ciri-ciri seperti itu gampang kita menyimpulkan. Ini jenis teks apa. Itu binatang bisa ngomong. Naratif ini. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri lagi. The race started the next day. Past tense. Nah, tadi kalau belum paham tentang past tense bisa dilihat, ditonton di video yang sebelum ini di-upload. Di tanggal sebelumnya ada
di channel Mr. Tri juga, judulnya Simple Past Tense, bentuk verbal. Bisa dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, struktur teks. Nah, ini ada orientation di awalnya. Taunya dari mana? Ada waktunya, pengenalan waktu dan pengenalan tokoh. Siapa itu? Ada a hare and the tortoise. Jadi ada seekor a hare and a tortoise. Si rabbit dan si kura-kura itu ada karakter yang jelasnya, itu siapa aja. Kemudian do you ever get anywhere, dan seterusnya, itu mulailah ada masalah di situ, complication, masalah antar tokoh ada di situ. Selanjutnya sudah mulai tuh ada penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah gimana? Nah, itu kan masih masalah tuh si rabbit, si hare atau si kelinci itu boboan di bawah pohon mau ngeledek, itu masih masalah, itu nambahin masalah. Nah, kemudian mulai selesai masalah, yaitu si kura-kura tetap maju pelan-pelan namun pasti. Nah, sampailah di sana, dia sampai di garis finish karena si kelinci ketiduran terlalu nyenyak. Nah, disitulah mulai proses masalahnya selesai atau resolution, proses penyelesaian masalah. Ada banyak teks naratif yang sudah dibuat oleh para penulis. Ini beberapa contohnya. Cinderella, Timun Emas, Malin Kundang, The Legend of Prambanan Temple, The Lion and the Mouse. Cinderella tahu ya, yang sepatu emas, ketemu pangeran, labu diubah jadi kereta. Timun Emas, ada anak perempuan kok lahir dari timun. Malin Kundang dikutuk jadi batu. Ya, nggak ada bukti nyata bahwa batu itu adalah tadinya seorang manusia. Nggak ada bukti validnya. Hanya legenda, kisah yang diceritakan secara turun-temurun. Ketika teks atau kisah semacam itu tidak ada kevalidannya, maka itu masuk ke dalam cerita naratif. Beda dengan kerajaan Majapahit. Itu ada bukti sejarahnya, yaitu berupa kayak prasasti, teks tertulisnya, kitabnya itu ada. Beda ya. Ini Malin Kundang, bukan cerita kerajaan. Ada lagi The Legend of Prambanan Temple. Itu hanya ada candi. Orang membuat kisahnya. Bagaimana candi itu dibuat. Hanya cerita turun-temurun. Orang tidak tahu kapan pasti itu candi itu dibuat. Dan orang tidak tahu bahwa bagaimana pembuatannya. Orang belum tahu pasti bagaimana proses pembuatannya. Hanya berbicara, dibuat oleh setan, kan aneh. Dibuat oleh bantuannya iblis yang diutus oleh Bandung Bondowoso. Hanya cerita turun-temurun. Kemudian The Lion and the Mouse. Ini singa yang sangat kuat, meledek, meremehkan kekuatan tikus. Nah, ketika si singa itu terikat tali oleh si pemburu, si tikus menunjukkan kekuatannya. Kamu jangan meremehkan aku lagi, beratnya gitu. Saya akan menolongmu. Diputuskanlah tali itu dengan gigi-gigi tajam sekelinci. Nah, itu juga kesemuanya ini juga memiliki pesan moral masing-masing. Nah, itulah teks naratif dongeng. Ketika kamu dahulu tuh pernah ada dari kalian mungkin pernah diceritakan dongeng, maka di setiap dongeng itu pasti akan ada pesan moralnya. Ada tokoh protagonis, ada antagonis. Pasti oleh orang tua kalian jadilah yang protagonis, ya. Itu saja teks naratif. Ada yang ingin tanyakan, ketika jadi komen, tulis di komen. Nanti akan kita bahas bersama-sama, mungkin di video selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa Mr. terjelaskan hari ini tentang teks naratif. Semoga bermanfaat dan thanks for watching. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.